Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty, there's all the earth rejoice, there's all the earth rejoice. You up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can Saka? How can Saka? And always see how can Saka? And time is here, his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God is a show, he's the present before, and he says and the music I pergi untuk menemui pemilik tanah yang sebenarnya, dan kemudian tawar-menawar. Dimulai, apakah Anda pemilik tanah ini? Ya, benar. Saya mau membangun sebuah rumah di tanah itu. Apakah Anda bersedia untuk menjual tanah itu kepada saya? Saya, tentu saja.
akan memberikan penawaran berkaitan dengan harga tanah itu. Saya sungguh-sungguh sangat menghargai kalau Anda mau menjual tanah itu kepada saya. Anda bersedia membayar berapa? Ladang itu sebenarnya hanya bernilai $30. Tetapi orang yang punya uang itu memang tidak ahli dalam tawar-menawar, sehingga ia memulai penawaran dengan harga $1 juta, ketika sebenarnya ia lebih baik memulai dengan memberikan penawaran harga sebanyak $30.000 atau $25.000 untuk ladang itu. Tidakkah pemilik tanah yang sebenarnya itu kemudian akan menjadi sangat terkejut karena penawaran yang sangat tiba-tiba dan sangat tinggi itu? Lalu ia berpikir dengan sangat berhati-hati dan menyadari bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi. Pasti ada yang bernilai sangat tinggi di tanah itu. Mungkinkah di sana ada sebuah tambang emas? Saya tidak mau menjualnya. Tanah ini diwariskan kepada saya dari leluhur saya, dan karena itu saya akan mewariskannya kepada keturunan saya. Baiklah, saya akan membayar seharga $1,5 juta. Kemudian pemilik tanah itu akan berpikir, tetapi harga sebenarnya dari tanah ini hanyalah $30.000. Mengapa orang ini menawarkan $1,5 juta untuk tanah ini? Tunggu dulu. Ia berjuang habis-habisan untuk membeli tanah ini. Saya harus berusaha untuk menaikkan harganya lagi. Apakah Anda memang memiliki uang sebanyak itu? Orang itu pergi ke mobilnya, membawa sebuah koper dan meletakkannya di depan pemilik tanah. Melihat orang itu membawa uang kontan sebanyak $1 juta, pemilik tanah berpikir, rasanya ia memang memiliki uangnya. Itu sebabnya ia menawar seharga $1,5 juta. Tetapi saya akan mencoba menahan lagi dan melihat hasilnya. Tidak, terima kasih. Saya tidak mau menjual tanah itu. Saya akan membayar sebanyak $1,7 juta. Tidak, saya tidak akan menjual tanah itu meski engkau mau membayarnya $10 juta. Mengapa? Tanya Anda. Karena tanah ini diwariskan kepada saya oleh nenek moyang saya, dan saya akan memastikan bahwa tanah ini akan diwariskan kepada keturunan saya generasi demi generasi. Nenek moyang saya melarang kami menjual tanah ini, dan karena itu saya tidak akan pernah menjualnya. Kita harus menjaga wasiat yang diberikan. Saya harus memegang teguh perkataan nenek moyang saya. Melihat bahwa orang itu tidak ragu-ragu menawarkan uang dalam jumlah yang besar untuk tanah itu, pemilik tanah berpikir bahwa ia bisa memberikan penawaran untuk harga yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau $2 juta? Tidak bisa. Berapa harganya supaya Anda mau menjual tanah ini? Saya akan menjualnya kalau Anda setuju dengan harga $3 juta. Anda seperti peramal saja. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membawa $3 juta? Semua harta saya sudah saya jual dan harganya $3 juta. Tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Baik, saya setuju. Saya akan membayar $3 juta dengan 2 koper yang lain berisi uang kontan. Lalu ia membayarkan uangnya dan membeli tanah itu saat itu juga. Sebagai ganti dari segala sesuatu yang dimilikinya, akhirnya ia memiliki tanah itu. Tetapi ia begitu berharga karena ladang itu nilainya jauh melebihi semuanya. Sangat pantas bagi dia untuk menjual semua miliknya untuk bisa mendapatkan tanah itu. Injil, air, dan roh memiliki nilai yang tidak terkatakan. Nilainya bahkan tetap melebihi kehidupan kita sendiri. Bahkan kalaupun kita harus menjual diri kita,
menjadi budak Injil itu tetaplah lebih mahal. Anda mungkin pernah mendengar kemartiran di masa gereja mula-mula. Banyak orang-orang percaya dari zaman gereja mula-mula siap untuk menjadi martir untuk bisa memelihara iman mereka kepada Injil yang benar. Beberapa dari mereka dengan senang menyerahkan kebangsawanan mereka dan bahkan menjadi budak dari orang-orang lain agar bisa mempertahankan iman yang begitu berharga. Inilah nilai dari Injil air dan Roh itu. Berapakah nilai dari Injil air dan Roh yang sudah Anda dan saya dengar itu? Injil air dan Roh ini adalah Injil yang sangat bernilai, yang memampukan kita untuk memiliki segala sesuatu di dalam kerajaan surga. Injil kebenaran ini begitu bernilai, sehingga kita harus membelinya dan menjadikannya milik kita. Meskipun untuk itu kita harus menjual segala yang kita miliki untuk bisa mendapatkannya. Sebagaimana orang itu menjual segala sesuatu untuk bisa membeli kotak harga yang tersimpan di ladang itu, kita harus memiliki Injil air dan Roh dengan membayar harga dengan merelakan seluruh milik kita kalau memang harus demikian. Dengan demikian, diselamatkan merupakan hal yang paling menyukakan untuk dilakukan. Bukankah memang demikian, saudara seiman? Ada banyak memang orang-orang yang berusaha untuk memiliki Injil kebenaran tanpa mau menjual milik mereka. Orang-orang yang demikian bisa kalah kapan saja. Mereka mungkin akan menyerah begitu mereka merasa sedikit saja tidak bahagia, karena mereka tidak membeli Injil dengan merelakan segala milik mereka. Mungkin mereka bisa kapan saja meninggalkan Injil itu, mengambil kembali harta mereka dan kemudian pergi. Tetapi orang-orang yang membeli Injil ini dengan menjual segala milik mereka tidak akan pernah kehilangan Injil itu. Mengapa? Karena mereka sudah menempatkan hidup mereka sendiri di sana. Barang siapa yang tidak membeli Injil air dan Roh dengan menjual segala sesuatu yang dimilikinya adalah orang yang sebenarnya tidak percaya. Tergantung dari keadaan, kemungkinan besar ia akan meninggalkan Injil itu. Itu sebabnya saya tidak bisa sabar jika ada seseorang yang bermain-main dengan Injil ini dan menganggapnya sepele. Kuasa dan kebenaran Injil air dan Roh ini adalah layak untuk dibayar, bahkan kalaupun itu menuntutnya menyerahkan hidupnya. Melalui Injil inilah kita bisa menerima kehidupan baru, dan adalah dengan kuasa Injil ini kita bisa mendapatkan semua harta yang ada di dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya ketika saya melihat orang terombang-ambing di dekat Injil yang berharga itu, tidak bisa memutuskan, bertanya-tanya apakah mereka mau percaya atau tidak. Saya merasa sangat sedih dan kasihan kepada mereka. Mengapa? Karena kalau seseorang tidak mengerti nilai yang sebenarnya dari Injil itu, kehidupannya sendiri tidak ada nilainya. Ia sendiri menjalani kehidupan yang tidak bernilai, yang murah, yang bisa dijual hanya dengan beberapa uang kecil remeh saja. Ketika jiwa kita begitu berharga sehingga tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini, bagaimana mungkin kita menjadikannya murah dengan cara demikian? Karena kita, umat manusia, diciptakan dalam gambar Allah, keberadaan diri kita diciptakan sedemikian sehingga kita memiliki bagian di dalam kekekalan. Kita menjadi anak-anak Allah dan hidup selamanya untuk menikmati kemuliaan dan kemegahan bersama dengan Allah. Kita semua memang sangat berharga. Tuhan kita mengatakan, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 49 ayat 21.
Jadi mereka yang tidak mengenal nilai diri mereka sendiri adalah seperti hewan yang dibinasakan. Kita harus mengakui bahwa Allah sudah menjadikan kita berharga di dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang yang tanpa mengenal nilai Injil masih belum mengambil keputusan, bertanya-tanya apakah mereka harus percaya kepada Injil atau tidak. Saya sudah sepenuhnya menjelaskan semua keuntungan dan penghargaan yang menyertai Injil. Akan tetapi, ada banyak orang yang tidak bisa memutuskan dan masih bimbang, dan juga masih banyak orang yang masih khawatir bahwa mereka akan dicurangi. Dengan kata lain, ada banyak orang yang masih belum memahami nilai dari Injil itu sendiri. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang demikian, saya merasa sangat kasihan sekaligus sangat frustasi. Bagi mereka yang tidak mengenal nilai Injil air dan Roh, tidak akan pernah bisa memberikan harta mereka untuk memperoleh Injil itu, dan karena itu tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali sama sekali. Betapa banyak apa yang mereka lakukan, dan betapa banyak meninggikan diri mereka sendiri tanpa menyadari sama sekali betapa menyedihkannya kehidupan semua orang yang tidak dilahirkan kembali, bukan? Mereka menetapkan diri mereka sebagai bahan tertawaan. Kehidupan dari orang-orang yang tidak dilahirkan kembali adalah seperti seekor anjing yang memakan muntahan mereka sendiri dan menelan kotorannya sendiri. 2 Petrus 2 ayat 22. Mungkin mereka mengatakan, membeli ladang ini akan menjadi kerugian besar bagi saya. Seolah-olah mereka hanya bisa melihat tanah yang menutupi peti harta itu saja. Nampaknya mereka tidak melihat terang yang berasal dari peti harta itu. Orang-orang yang demikian nampak sekali tidak punya gambaran tentang betapa berharganya Injil air dan Roh itu. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang mengenal betapa berharganya peti harta itu dan yang berpegang kepadanya dengan sangat kuat. Orang yang membeli ladang itu dengan mengorbankan semua miliknya akan meneliti keadaan peti itu setiap hari dan berpegang kepadanya. Ada orang-orang lain yang masih belum membeli ladang itu, tetapi masih sedang dalam proses tawar-menawar dengan pemilik ladang itu sepanjang waktu. Cepat atau lambat, aku akan membeli ladang ini. Jadi, jangan jual ladang ini kepada orang lain. Mengapa Anda mau mencoba menjualnya kepada orang lain kalau Anda tahu bahwa saya pasti akan membelinya? Jadi pemiliknya menjawab, kalau Anda mau menjual segala milik Anda dan kemudian tawarannya diberikan kepada saya akan menjualnya kepada Anda. Tetapi mereka hanya menjawab, saya sudah mengatakan bahwa saya akan membelinya. Ini bukan kalau saya akan membelinya, tetapi ini hanya masalah waktu saja. Saya belum bisa membelinya sekarang. Belum sekarang. Ini sangat mengecewakan sekali. Mereka menjadikan saya gila. Tidak ada lelucon yang seperti ini. Saya merasa sangat tidak bisa mengerti ketika saya melihat orang-orang yang demikian. Tuhan kita mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seumpama harta yang tersembunyi di sebuah ladang. Seseorang menemukannya
dan menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Untuk menjadikan benda berharga itu sebagai milik kita, kita harus membayar harganya. Dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dan segenap kehidupan kita, kita harus menghargai nilai dari apa yang sebenarnya sangat berharga itu dan meyakini harganya. Kita harus memahami bahwa Injil air dan Roh sudah memberikan kehidupan yang baru untuk kita, dan kita harus percaya kepada hal ini. Kita harus mengerti dan percaya bahwa Injil inilah yang sudah menghapuskan segala dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Bagaimanapun, bahkan di dalam gereja Allah, ada juga orang-orang yang tidak percaya bahwa Injil ini adalah harta yang berharga. Saudara seiman, apakah Injil air dan Roh itu sama dengan Injil yang mana saja? Setiap kali para pengkhotbah Injil palsu membuka mulut mereka, mereka hanya menekankan mengenai penginjilan regional. Mereka terlibat di dalam aktivisme, mengatakan bahwa kita harus pergi kepada orang-orang lain dan menjadikan mereka sebagai orang Kristen. Tetapi mereka melakukan hal itu tanpa Injil air dan Roh. Itulah sebabnya mereka hanya menjadi ilalang saja.